Kami hari ini mau mulai Zoom KKS Winner. Kiranya Engkau yang memberikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian agar kami dapat menerima firman yang disampaikan hari ini. Dan biar firman yang disampaikan itu bisa masuk, berbuah, dan berakar dalam tubuh, jiwa, dan roh kami dan berlipat kali ganda. Biar Engkau yang juga berkati pembicara kami hari ini, Kak Audrey, untuk Engkau memberikan dia hikmat dan pengertian untuk dapat menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Kak Au. Oke, terima kasih Kathleen. Oke, shalom teman-teman. Ini mungkin udah pada kenal aku ya, dari yang sharing sebelumnya juga aku udah pernah ikut mengisi. Oke, jadi aku Audrey buat teman-teman yang belum tahu. Dan sekarang hari ini aku mau sharing tentang eh, satu hal yang semua orang tuh pasti pernah alamin, yaitu ketakutan. Nah, di sini pasti teman-teman pernah takut, entah itu takut ulangan, takut presentasi, takut dimarahin orang tua. Nah, pasti kemarin kan juga ada tuh yang misal kemarin nilai rapotnya jelek gitu. Terus takut masa depanku gimana ya, gagal nggak ya, apakah pokoknya takut semuanya deh, takut nggak masuk sekolah favorit dan lain-lain. Semua orang tuh pasti punya yang namanya ketakutan. Termasuk aku. Aku juga pernah ngalamin yang namanya ketakutan. Dan bahkan ketakutan yang aku alamin kemarin tuh cukup besar gitu. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit tentang gimana Tuhan menolong aku untuk ngelawan ketakutan gitu. Jadi kemarin tuh Tuhan tuh menolong aku ketika aku lagi ngerjain skripsi. Jadi biar teman-teman ada gambaran nih, skripsi itu adalah semacam tugas terakhir banget di masa kuliah yang jadi syarat untuk kita lulus kuliah gitu. Nah, aku tuh ngerjain skripsi tuh kurang lebih setahun dan itu uh, kurasa tuh cukup lama ya. Dan em, sama aku ngerjain skripsi tuh kayak rasanya cukup gelisah gitu karena perjalanan skripsinya tuh kayak ngerjainnya tuh kayak nggak selesai-selesai dan kayak nggak kelihatan ujungnya gitu. Banyak banget tekanan yang aku alamin gitu. Dan ada satu waktu ketika aku tuh udah jalan cukup jauh ya ngerjain skripsi gitu. Aku pikir tuh udah semuanya tuh bakal oke-oke aja, udah aman banget gitu. Tapi ketika satu waktu aku harus konsul gitu sama dosenku atau guruku, tiba-tiba tuh aku harus ganti judul. Yang mana itu tuh harus mengulang gitu, mengulang dari awal skripsiku yang udah aku tulis sekitar mungkin udah kayak sebanyak 40 halaman gitu. Jujur waktu itu aku sedih banget, kayak aku mikir, berarti ini harus ngulang lagi dong dari awal gitu. Aku bisa nggak ya, kayak kalau di ujung-ujungnya gagal lagi dan disuruh ngulang lagi gimana gitu. Rasanya tuh pengen nyerah gitu, pengen lepas tangan gitu. Tapi kadang ketakutan tuh ada eh, bukan karena sesuatu yang udah terjadi, tapi malah kita tuh sibuk mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Jadi tuh hal-hal yang belum di masa depan yang belum tentu terjadi itu kayak kita terlalu overthinkingin itu gitu. Padahal tuh eh, masa depan tuh nggak ada yang tahu gitu. Nah jadi eh, waktu itu aku juga sempat survei. Masa-masa survei itu aku harus ngewawancarain sekitar 100 orang teman-teman, bayangin teman-teman harus semacam kayak ngobrol gitu berdua depan-depan terus kayak harus nanyain beberapa pertanyaan. Wah, banyak dan itu harus 100 kali gitu, bayangin. Itu kayak aduh capek banget gitu. Mana aku tuh harus setiap hari tuh pulang pergi naik motor sekitar berkilo-kilo, belasan kilo untuk survei gitu. Belum lagi aku harus ngobrol sama orang-orangnya satu gitu. Rasanya setiap berangkat tuh kepikiran kayak kalau hari ini nggak ada yang mau diajak wawancara gimana ya, kalau mereka nolak gimana ya, kalau targetku 100 orang itu nggak kecapai gimana ya. Dan terutama rasanya pas waktu pertama kali survei gitu, pas waktu pertama kali berangkat itu kan aku naik motor ya. Nah itu ngelewatin
eee, jalan arteri yang banyak truk-truknya itu aku kayak cemas gitu dan apalagi hari pertama terjun ke lapangan tuh rasanya tuh kayak kita deg-degan gitu, eee, kalau bahasa sekarang sih anxious gitu. Anxious kayak, "Aku bisa nggak ya?" Gitu. Karena bayangin 100 orang tuh kelihatan besar banget di awal ya, guys, ya. Terus, tapi tuh yang aku lakukan apa, aku tiba-tiba nyanyi aja gitu. Kalau teman-teman tahu tuh lagunya ini nih, yang dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan lain-lain. Banyak lagu-lagu sukacita yang tiba-tiba tuh aku nyanyiin aja gitu. Dan di situ tuh Tuhan pengen ngingetin aku, pengen kasih tahu aku bahwa di tengah semua ketakutan yang aku alami itu tuh, Tuhan tuh mau bilang, "Tenang aja," gitu, "tenang aja, jaga hatimu. Tetap sukacita aja," gitu, "tetap jalanin tapi tetap dengan hati yang sukacita," gitu. Nah, aku tuh, belajar untuk menjaga damai sejahtera atau ketenangan yang ada di hatiku dari Tuhan gitu. Nah, tapi damai sejahtera itu kan bukan berarti kan semua masalah kan hilang, Kak. Masalah tetap ada nih, tapi yang harus kita jaga itu, damai sejahtera itu. Karena, damai sejahtera itu tuh aku dapatkan karena aku tahu Tuhan tuh jalan bareng aku gitu. Dan lucunya tuh tiap hari tuh selalu ada jalan gitu. Entah itu, tiba-tiba banyak orang yang mau diwawancarain, terus ada ketemu orang-orang baik yang mau bantuin aku untuk menyebarkan link, apa, wawancara aku dan lain-lain gitu. Nah, yang tadinya target 100 orang yang kelihatan banyak dan kelihatan mustahil itu, pelan-pelan tuh mulai tercapai gitu. Tiba-tiba udah 50, tiba-tiba udah 80. Nah, itu kayak, wah ternyata kalau kita jalan sama Tuhan tuh kan nggak berasa, tapi kayak kita tuh kayak dituntun gitu, dituntun dan kayak digandeng sama Tuhan jalan, tapi kayak nggak berasa terlalu berat gitu. Nah, sama halnya juga ketika aku sidang akhir, itu tuh sidang akhir tuh ibaratnya kayak ujian paling akhirnya nih untuk mengujikan skripsi aku. Itu pokoknya, ceritanya tuh ujiannya tuh harus berhadapan sama 3 dosen atau guru. Nah, 3 dosen ini, bakal nanya-nanyain aku tentang skripsi aku gitu. Nah, itu, mmm, cukup apa ya, pas persiapan itu aku cukup deg-degan banget, karena apalagi pas nunggu dosen pas udah di ruangan. Dan itu rasanya kayak apa ya, aku berusaha untuk menjaga hatiku dan pikiranku supaya tetap kosong, aku tidak mau panik, tidak mau emosi atau marah-marah, aku pengen menjaga hatiku untuk tetap tenang gitu. Dan aku katakan terus tuh kayak gini, "Immanuel, Immanuel, Immanuel," gitu. Yang mana artinya tuh, aku tahu Tuhan itu beserta aku gitu. Tuhan itu selalu ada untuk aku, apapun fase hidup aku. Dan aku, sudah mengusahakan yang terbaik, aku udah menyiapkan dari, mmm aku kemarin udah belajar yang banyak, belajar apa, pertanyaan-pertanyaan, terus udah latihan presentasi juga. Nah, sisanya apa? Sisanya Tuhan yang bakal berperang untuk kita, teman-teman. Jadi aku cuma katakan Immanuel, Immanuel gitu. Dan itu benar-benar yang, apa ya, itu menenangkan hatiku gitu. Walaupun tanganku dingin banget waktu itu dan, apa ya, dadaku udah kayak berdegup kenceng banget itu. Kalau misal ada temanku di situ mungkin dia bisa denger detak jantungku ya, soalnya kayak gitu. Tapi at the end, eee, Tuhan tuh menolong aku gitu. Nyata ketika, aku presentasinya lancar, kemudian dosen-dosennya juga Tuhan lembutkan hatinya, terus juga bahkan ya teman-teman yang durasinya normalnya tuh 2 jam, jadi 1 jam aja dan itu luar biasa, kalau bukan Tuhan itu nggak bisa dan nggak mungkin sih, guys. Nah, jadi, kalau dipikir sekarang itu, ternyata tuh Tuhan tuh udah menyiapkan semuanya dari awal untuk kita gitu. Jadi,
ada satu ayat yang jadi pengingat buat aku gitu, di Yeremia 29 ayat 11. Di sini aku bacakan aja, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Oke, dan kadang kita baca ayat ini tuh terus mikir gitu, "Oh, berarti hidupku tuh selalu pasti lancar," gitu. Padahal tuh bukan itu maksudnya gitu. Tuhan itu nggak janji ya, hidup kita tuh selalu lancar gitu, lancar jaya, nggak ada masalah gitu. Tapi bangsa Israel pun yang menerima janji ini harus tetap melewati masa-masa yang sulit gitu. Tapi walaupun mereka harus melewati masa-masa sulit, Tuhan tuh janjiin satu hal, di balik semua yang kita alami itu, Tuhan punya rencana yang baik buat kita gitu. Mungkin sekarang kita belum ngerti gitu, kenapa kita harus melewati sesuatu yang mungkin bikin kita sedih atau takut gitu, seperti kejatuhan atau kegagalan gitu. Tapi Tuhan udah merencanakan akhir cerita yang indah buat kita gitu. Dan ada satu ayat lagi yang bikin aku, tenang juga di Yeremia 1 ayat 5 gitu. Nah, di Yeremia 1 ayat 5 ini, mmm, mungkin bisa dibantu tampilkan mungkin? Nah, "Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Nah, bayangin deh teman-teman, sebelum kita lahir, sebelum kita bisa ngomong, bahkan sebelum orang tua kita bisa tahu wajah kita tuh kayak apa, Tuhan tuh udah mengenal kita terlebih dahulu gitu. Hidup kita tuh bukan sebuah kebetulan tuh. Jadi Tuhan itu udah benar-benar merancangkan rancangan-rancangan yang indah, even secara detail ya. Secara detail tuh udah Tuhan rancangkan ketika kita masih ada dalam kandungan, dan itu rancangan-rancangan indah teman-teman, percayalah. Dan Tuhan itu selalu mengenal kita. Jadi ketika kita takut, kayak takut ulangan, ketika takut nilainya jelek gitu, takut nggak masuk sekolah favorit, teman-teman jangan khawatir, kita itu punya Tuhan yang memegang masa depan kita gitu. Even sejak kita masih dalam kandungan, Dia tahu dan Dia peduli dan Dia tuh tetap menyertai kita gitu. Dan teman-teman kadang kita tuh menunggu rasa takut itu hilang dulu baru mau jalan. Tapi tuh seringkali tuh Tuhan bilang, "Jalan dulu tapi nanti aku ikut sama kamu," gitu. Nah, keberanian itu tuh bukan berarti nggak takut aja gitu, tapi keberanian itu adalah tetap melangkah walaupun kita masih ada rasa takut-takutnya ya, karena kita percaya, tapi karena Tuhan tuh kita percaya Tuhan memegang tangan kita gitu, seperti yang Tuhan bilang di Yesaya 41 ayat 10 gitu. Di Yesaya 41 ayat 10 itu dibilang bahwa, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Nah, perhatikan ya, Tuhan tuh, eee, nggak nggak bilang, apa ya, "Jangan takut karena masalahmu tuh kecil," gitu. Tapi tuh Tuhan bilang bahwa, "Jangan takut karena aku menyertai engkau," gitu. Jadi, kalau hari ini teman-teman masih takut nilai jelek, terus takut dimusuhin teman, atau takut mengecewakan orang tua, takut masa depan, teman-teman harus ingat satu hal bahwa kita tuh nggak mungkin tahu masa depan tuh kayak apa ya. Even, hal-hal yang seperti zodiak, terus ramalan apa, itu tuh dunia tuh nggak pernah tahu masa depan tuh bakal seperti apa. Tapi yang tahu itu adalah Tuhan, yang memegang masa depan kita gitu. Jadi tuh, ketika aku ngerjain skripsi, aku tuh belajar satu kalimat begini, aku tuh nggak harus tahu semua jawaban tuh buat besok tuh kayak gimana gitu. Aku cuma perlu tetap jalan sama Tuhan hari ini. Kayak
Tapi aku tetap belajar yang rajin, tetap berdoa. Hari ini tetap melakukan perintah-perintah Dia, mengasihi orang lain, dan tentunya tetap percaya sama Tuhan gitu. Nah, besoknya biar Tuhan yang urus gitu. Karena seringkali tuh Tuhan tuh baru nunjukin jalan ketika kita tuh udah melangkah gitu. Gitu. Jadi kalau suatu hari nanti kalian merasa takut, jangan simpan ketakutan itu sendirian, tapi teman-teman perlu datang sama Tuhan, berdoa, terus bilang sama Tuhan dengan jujur gitu. Tuhan, aku takut, tapi aku percaya Engkau bersama aku. Tolong aku supaya aku eh, tetap bisa melangkah gitu. Dan aku percaya sama seperti Tuhan menyertai aku lewat skripsiku, Dia juga Tuhan yang sama yang membantu bangsa Israel untuk kabur dari Mesir. Ingat, Tuhan itu yang membelah lautan loh teman-teman. Nah, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai langkah teman-teman gitu. Nah, mungkin masalahnya tuh nggak langsung hilang, tapi Tuhan itu bakal selalu kasih kekuatan, hikmat, dan jalan yang kita butuhin gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita kenal Tuhan yang memegang masa depan, bahkan sebelum kita lahir gitu. Oke, amin. Cukup sekian dari aku. Semoga memberkati. Thank you Kak Audrey. Nah, sharingnya kan udah keren banget nih guys. Ada nggak dari kalian yang mau bertanya-tanya mungkin soal masuk kuliah tuh gimana, atau soal materinya hari ini, yang udah keren banget kok kataku sih. Ada yang mau bertanya gitu ke Kak Audrey Q&A? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Nah, tadi kan bilangnya melawan ketakutan nih Kak. Gimana kalau ketakutan itu sampai terjadi, kita harus doanya gimana nih Kak sama Tuhan? Itu ya, ketika kita takut ya. Ketika kita takut, sebenarnya rasa takut itu manusiawi banget ya teman-teman. Tapi pasti respon kita pertama kali ketika kita mengalami ketakutan tuh adalah panik, panik gitu. Karena manusiawi lah panik gitu. Tapi ketika kita mendapati ketakutan itu terus-menerus ada dalam diri kita tuh, kita harus apa ya, meluangkan waktu entah itu setengah jam atau 15 menit bahkan untuk berdoa secara khusyuk untuk ngobrol gitu, face to face dengan Tuhan gitu. Ngobrolnya itu kayak kurang lebih kayak gini. Tuhan Yesus, aku cerita aja kayak kamu nganggep Tuhan itu sebagai sahabatmu. Ceritanya kayak curcol gitu, curcol tapi kayak sama Tuhan gitu. Tuhan Yesus, aku tuh lagi ngalamin apa ya, misal nilai rapotnya jelek gitu. Nilai rapot aku tuh jelek Bang, jelek ya. Terus, orang tuaku tuh, sempet marahin aku gitu loh. Terus aku takut, ke depannya, nilai aku jelek lagi gitu. Pokoknya ceritain aja yang teman-teman alami dan apa yang teman-teman rasakan gitu. Terus, eee, teman-teman jangan lupa minta, apa ya, eee, "Tuhan, aku mau untuk, Engkau beri hikmat daripadamu ya Tuhan, minta aja, apa yang kamu mau minta gitu, apa yang mau kita minta ke Tuhan. Aku mau diberikan kepandaian, kecerdasan gitu, mau, diberikan hikmat yang daripadamu saja supaya ketika besok aku, mau tes lagi atau mau semester berikutnya aku bisa belajar dengan baik gitu dan juga berikan aku semangat, dan apa ya, gerakan aku Tuhan supaya aku bisa belajar dengan rajin gitu. Nah, udah nih berdoa nih, tapi jangan lupa teman-teman juga beneran belajar gitu. Jadi harus seimbang antara belajar
dan berdoa, gitu. Boleh tanya satu pertanyaan lagi, Kak? Boleh banget, Kathleen. Nah, dengar-dengar nih, kemarin kan Kak Audrey dengar dari beberapa orang, Kak Audrey lulusnya dengan nilai bagus nih, cum laude. Oh iya, kenapa tuh? Ada tips and tricks belajar nggak Kak yang bisa di-sharing ke kita biar kita juga bisa nih, kalau sekolah nilai rapotnya bagus, nilai sehari-harinya bagus, gimana nih Kak? Tips and tricksnya boleh dibagi. Sebenarnya kalau tips and tricksnya sebenarnya apa ya? Kalau boleh cerita, aku itu bukan yang tipe orang yang harus tiap hari belajar gitu, tiap hari kayak benar-benar berkutat gitu. Tapi, eee, apa ya, kalau tips dari aku itu, aku untuk kemarin mengerjain skripsi aku ya, aku minimal 1 hari itu harus, 1 jam login gitu. Tapi, yang minimal aku udah ngetik beberapa paragraf gitu, jadi aku nyicil gitu. Jadi nggak yang aku kebut dalam semalam jadi gitu. Dan, itu sih pokoknya nggak harus yang lama-lama banget aku belajar dan mengerjakan, tapi at least aku konsisten, konsisten dari setiap hari itu aku ngerjain 1 paragraf gitu, terus, belajar itu juga, gitu sih kalau dari aku ya. Oke, terima kasih Kak Audrey. Menurut saya sih jawabannya sudah jelas banget nih. Tapi kalau mungkin dari kalian ada yang menurutnya belum jelas, baik dari sharingnya atau dari Q&A-nya, boleh nih. Kalian tanya di kolom komentar nggak apa-apa, langsung open mic juga nggak apa-apa. Nanti akan kita jawab. Nah, sebelum kita akhiri Zoom kali ini, apakah ada yang perlu didoakan? Misalnya ada acara apa atau apapun sebenarnya nggak apa-apa. Apakah ada? Belum ada nih. Oke, kalau belum ada, mari kita tutup Zoom ini di dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Nya dari Engkau dan sharing dari Kak Audrey. Kiranya Tuhan, semua benih-benih firman yang dilaburkan bisa masuk, berbuah, dan berakar dalam tubuh jiwa roh kami dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, tolong berikan kami ketekunan Tuhan, dan kami percaya anugerah-Mu yang menuntun kami hari demi hari. Juga Tuhan tolong berikan kami hikmat kepandaian agar kami dapat belajar dan kami dapat mendapatkan nilai yang bagus juga di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kesehatan yang dari Engkau dan imunitas ilahi juga memenuhi kami, agar tidak ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang kekurangan Engkau yang cukupkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. Thank you Kak Audrey. Terima kasih, Kak. Thank you. Terima Kasih, kasih Kak. semuanya, God bless. Kak Audrey. Iya, terima kasih, God bless.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus